mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. Ngomong berita. Bukan ngember. Terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan Hakim menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara untuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Hakim saat membacakan putusan untuk Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin 23 Agustus 2021, menyampaikan pertimbangan sehingga menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara untuk Juliari Batubara. Awalnya, Hakim membeberkan hal memberatkan untuk Juliari, salah satunya menyangkal perbuatan korupsinya. Perbuatan terdakwa dapat kualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya, kata Hakim anggota Yusuf Pranowo. Selain itu, perbuatan Juliari memungut fee bansos dari penyedia dilakukan saat negara sedang darurat corona. Padahal saat ini grafik korupsi meningkat. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam, yakni wabah COVID-19. Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya, ucap Hakim Yusuf. Hakim juga membacakan hal-hal yang meringankan selama persidangan. Di antaranya adalah Juliari belum pernah dijatuhi vonis bersalah. Selain itu, Hakim menyoroti Juliari sering dibully. Hakim menilai Juliari sudah cukup menderita karena bulian masyarakat. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kata Hakim. Hal meringankan lainnya itu ialah Juliari bersikap tertib dan tidak pernah bertingkah selama persidangan. Dia juga bersikap sopan ketika menjadi saksi di persidangan KPA Bansos Adi Wahyono dan PPK Bansos Matius Joko Santoso. Dalam sidang ini, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari bersalah menerima uang suap sebesar 32,482 miliar rupiah berkaitan dengan bantuan sosial COVID-19 di lingkungan Kementerian Sosial. Juliari Batubara melanggar pasal 12 huruf B Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis majelis hakim ini lebih tinggi 1 tahun jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut Juliari selama 11 tahun penjara. Untuk menentukan sikap, kami akan coba mengambil sikap terlebih dahulu untuk pikir-pikir yang mulia sehingga nanti ada kesempatan yang cukup bagi kami untuk mempelajari dan melihat kembali bunyi putusan dan alasan-alasan di dalam putusan
tentang penerimaan sejumlah uang dan yang lain-lain tadi yang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Bagaimana sikap penuntut umum? Terima kasih Yang Mulia. Kami menggunakan waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mempelajari putusan dalam waktu 7 hari yang lalu. Baik ya. Jadi sama, baik terdakwa maupun penuntut umum akan mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap atau yang lazim kita sebut dengan pikir-pikir. Dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara yang telah selesai, sidang cukup dan ditutup.